maksiat itu bisa menghilangkan satu kecerdasan. Kata berulang-ulang gimana? Jadi kualitas kecerdasan semakin berkurang kalau kita berdosa terus ya. Kualitas hafalan semakin berkurang. Kalau kita gimana ya? Pantas kalau on itu bebel. Idza ghayatuhu, karena idza ghayatuhu, karena ghayatu adapun tujuan utamanya ayusqalal qalbu, itu dibersihkan atau dikinclongkan al-qalbu apa hati bihasanatin dengan perbuatan baik yatba'uha yang mengikuti keburukan maasi. Seharusnya tujuan itu ya hati itu harus selalu dibersihkan dengan kebaikan. Kalau kalian nyakitin, ya cepat tersadar, maaf ya. Seperti itu. Kalau tadi ternyata saya kok pelit, ya cepat itu cepat bersedekah. Seperti itu. Itu yang namanya membersihkan hati dengan mengikuti keburukan dengan kebaikan. Karena memang manusia itu kullu ibni Adam khata'un. Setiap manusia itu ya pasti banyak salahnya. Wa khairu khata'in tawwabun. At-taibun. Orang yang paling baiknya orang yang suka salah ya yang bertobat. Ini semuanya khata'un itu lil kathrah. Artinya selalu salah, khata'. Kalau khoti itu selalu salah. Dan orangnya tawwabun. Orang yang selalu tawwab. Tawwabun itu apa? Yang selalu bertobat. Artinya apa? Ya memang artinya gini, kalau salah cepat minta maaf, salah lagi cepat. Jangan ketika salah sudah nanti saja kalau sudah tua. Aduh saya malu, tadi sudah tobat ternyata melakukan lagi, gak usah jangan. Itu tertipu 2 kali berarti ya. Tertipu pertamanya sudah melakukan dosa, nomor 2-nya tertipu karena kalian suudzon kepada Allah. Itu dosanya. Seakan-akan karena saya tadi sudah minta maaf terus mengulangi lagi nanti Allah marah. Itu kan tidak baik itu. Itu tertipu 2 kali malah. Jadi ya tetap salah, terjerumus, ya minta maaf lagi. Jangan malu-malu sebenarnya. Wong kita lemah memang ya. Di mana di Al-Qur'annya itu innan nafsala ammaratun bisu ila ma rahimah rabbi. Diri ini selalu merintahkan keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka harus tersadar kalau kita terus-menerus melakukan dosa, jangan-jangan kita tidak dirahmati Allah. Kan ya? Illa ma rahimah rabbi kan ya? Harus tersadar sebenarnya. Walau kanat duna dzambin, ini kata-katanya Al-Ghazali ya. Walau kanat, seandainya tidak ada apa hati-hati itu duna dzambin. Walau seandainya ada apa hati duna dzambin tanpa dosa, lazada isyraqul qalbi, maka akan bertambah bersinarnya hati. Asalitsu, adapun yang nomor 3, ayyakuna ma'dulan bih, ada apa hati ma'dulan terbalik bihi apa kelawan hati anjihatil hakikatil matlubati, dari arah hakikat yang diinginkan. Jadi tidak menghadap. Seharusnya kalau zikir menghadap kepada Allah, hanya menghadirkan wajah Allah, kok malah ingat ceweknya, ingat perempuan, ingat laki-laki. Fayakunu wajhuhu, maka harus ada sebenarnya wajhu arahnya hati ila tartibit taat, adalah ila terhadap tertibnya ketaatan-ketaatan. Jadi tiap harinya itu harus tujuannya ya taat ya. Wayam bagi dan seharusnya ayakuna ada apa hati siapa man sama kama qala al-Khalil, seperti halnya berkata al-Khalil, siapa Nabi Ibrahim alaihissalam, inni wajjahtu wajhiya lillati. Itu inni wajjahtu itu kan perkataan Sayyidina Ibrahim ya di Al-Qur'an yang jadi doa iftitah kita. Itu fungsinya 2. Fungsinya yang pertama itu pengakuan. Yang fungsinya itu pengakuan. Yang nomor 2 jadi sugesti. Makanya itu harus diangan-angan maknani itu. Ketika membaca itu harus diingat. Karena dengan saya menghadapkan wajahku kepada wajah Tuhan yang menciptakan alam semesta, kan itu
menjadi sugesti yang akhirnya membuat kita bisa khusyuk. Jadi sebenarnya semua doa, semua zikir itu salah satu, selain fungsinya satu anggaplah sebagai mantra. Yang kedua fungsinya adalah sebagai mantra yang dapat pahala ya, atau berfaedah tertentu. Yang nomor dua ini yang sangat penting sebagai sugesti. Artinya la ilaha illallah itu sebagai sugesti supaya kita menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini wajah tuh ya sama sebagai sugesti supaya kita hanya menghadapkan wajah kita kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Itu penting. Ini yang sering dilupakan oleh orang-orang, sugesti. Bahwasanya semua zikir itu sebagai sugesti diri. Jangan hanya diamalkan untuk mendapatkan pahala, tetapi sebagai sugesti untuk berbuat baik seperti itu. Ar-rabi'u, adapun yang nomor 4, al-hijabu adalah penghalang. Wa dzalika ayyakuna fi sirril qalbi, itu terjadi fi sirril qalbi, di dalam kedalaman hati itu ya, baqiyatu syahwatin, sisa-sisa syahwat, au fasadi akidatin, atau rusaknya akidah, sabaqat yang telah lewat, fisiba di dalam waktu muda. Wa baqiya, dan masih tersisa, atharuha, asar-asarnya. Ini ya karena dulu pernah suka muhabbah atau pernah melakukan sisa-sisa akidah yang salah atau sisa-sisa dosa. Contoh nyatanya ya saya itu ketika mondok dulu masih mudanya itu suka kesaktian, suka muhabbah istilahnya, pengasihan gitu, supaya disenangi cewek gitu kan. Sampai puasa 1 minggu nggak pernah mandi kecuali dari air sumber asli gitu kan. Ya memang berhasil dulu, sekali ini ikut berhasil. Tetapi itu setelah ngaji tarekat, ngaji zikir, itu jadi penghalang, benar-benar jadi penghalang. Seharusnya saya melihat, tapi ternyata bukan hanya melihat. Selain tidak bisa melihat, piranti atau alat-alat untuk melihat ini sakit semua. Karena itu asar-asar ilmu-ilmu itu ada sebenarnya di dalam kita ya. Ketika kita wiritan yang suci, yang benar, yang hak dari Allah itu, yang benar-benar suci zikirnya, itu semacam berperang seperti itu. Akhirnya yang seharusnya itu membersihkan, maka zikir itu digunakan untuk berperang. Akhirnya ya nggak berguna untuk menginclongkan penglihatan, cuma masih berperang terus. Itu bahaya. Saya sarankan nggak usah belajar yang untuk kesaktian, untuk pengasihan, untuk supaya terkenal, dihormati orang, nggak usah. Kita baik ya dihormati orang, seikhlasnya saja. Seperti itu. Saya nyesel seandainya saya sampai gini ya, seandainya saya bisa mati dan hidup kembali, saya ingin mati dan berganti tubuh. Karena tubuh yang ini sudah benar-benar hancur gitu kan. Berganti berganti jiwa yang bersih. Karena benar-benar jadi penghalang. Selain sakit, ketika wiridan sakit. Banyak yang seperti itu ya. Kalau tidak punya guru bahaya. Kalau ada guru kan enak, biasanya guru tahu cara membersihkannya bagaimana. Yang cepat maksudnya ya. Kamu gini gitu. Ini penting, ini jangan mumpung masih muda jangan. Al-khamis, adapun yang nomor 5, al-jahlu bil jihatil lati minha yutlab. Bodoh terhadap arah allati yang al-jihad minha dari allati yutlab diinginkan. Yatlub bisa yatlub ya, yang menginginkan siapa orang. Jadi tidak tahu arahnya atau belum mengenal Allah. Belum tahu, belum belajar cara berzikir khusyuk bagaimana. Zikir itu ada ilmunya. Di Al-Qur'an itu fazkurullaha kama 'allamakum. Zikirlah kepada Allah kama 'allamakum, seperti halnya aku ajarkan. Ya berarti ada ilmunya. Ilmunya di siapa? Ya orang-orang wali itu.
jangan jangan ngawur. Maksudnya ya nggak apa-apa lah, yang penting berzikir kan ya. Tetapi itu harus di-upgrade ilmu kita harus di-upgrade, ilmu tentang berzikir, cara cepat khusyuk bagaimana. Kan nanti makanya ada torikot-torikot tertentu itu dalam rangka ilmu. Ya kita bisa saja belajar Al-Quran, ya belajar saja tanpa metode, bisa kan ya? Tetapi adanya metode amfilati, qiraati, tilawati, itu dalam rangka mempercepat itu. Adanya metode sadiliyah, tantoriko kan metode kan berarti, naksabandiyah, atau itu sebenarnya dalam rangka mempercepat kita cepat khusyuk, bisa khusyuk sebenarnya, cepat mengenal Allah. Ya bisa saja sebenarnya belajar otodidak, tapi ya rawan sesat. Ke Mekah kita ya, mau ke Mekah pakai backpacker, ya rawan tersesat, rawan dibujui orang, bahkan dirampok, bahkan ya kan terus. Kalau ikut travel kan tinggal duduk kan selesai, dibimbing oleh pembimbingnya. Benarnya seperti itu. Sudah. Di sini ada pertanyaan? Ada. Monggo. Saya mau bertanya, bagaimana mengatasi seumpamanya hatinya itu menolak suatu perbuatan buruk, tetapi tidak bisa untuk menghindari. Iya, ini sering terjadi kepada kita ya. Bukan hanya kesampaian ke kita, ke saya juga. Tidak bisa ingin menghindari itu bisa dua ya. Bisa karena tekanan orang lain, tekanan eksternal, dari eksternal istilahnya. Bisa karena internal kita sendiri. Sudah paham kan ya? Sudah paham. Kadang kita kan gini, berbuat dosa, sudah paham itu dosa, bahkan sadar kalau Tuhan melihat. Tapi tetap. Iya, itu besar sekali ya dosanya. Itu kan cengkal, kayak kalau bahasa Maduranya cengkal, yang mokong gitu kan ya. Sadar kalau Tuhan melihat, tetap saja. Tapi nanti nyesel kan ya? Nyesel. Itu istighfarnya harus dua itu. Yang pertama karena berbuat dosanya, yang kedua istighfarnya karena kecengkalannya. Padahal saya Tuhan, itu harus diistighfari juga. Diniati istighfar itu juga ya. Jadi istighfar itu jangan ngawur, astagfirullahaladzim. Tidak ya. Maksudnya ya Allah, ingati dosa-dosa. Dan yakini Allah itu maha pengampun. Istighfarnya 2 kali itu menurut saya. Menurut saya istighfarnya 2 kali. Ya memang kita lemah, tetapi jangan dijadikan alasan kelemahan kita kan ya. Kalau semuanya dari itu, tekanan gitu bagaimana? Kalau tekanan kan ya gimana lah. Itu kan karena kita tertentu itu di kasus-kasus tertentu kan oleh Rasulullah nggak apa-apa mengaku tidak percaya Muhammad, nggak apa-apa asalkan hatinya. Kan ada sahabat selain sahabat yang Bilal itu, kan ada sahabat yang oleh Rasulullah nggak apa-apa biar selamat, kan ada kan gitu. Itu karena keadaan kan gitu ya. Ya harus berusaha sedikit demi sedikit keluar dari itu, harus ada usaha. Ya harus minta pertolongan Allah kepada Allah terus. Itu menurut saya yang pertama, yang di internal itu dapat hidayat, dia punya hidayat, maksudnya tahu petunjuk tetapi belum dapat taufik. Beda. Tapi belum dapat taufik. Taufik itu kan dari wafaqah ya. Wafaqah itu cocok kan. Ana muwafiq bikum, saya cocok denganmu. Taufik wafaqah, mencocokkan. Artinya pekerjaan kita tiap hari itu selalu cocok dengan kehendak Allah, dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Makanya dapat taufik. Faham ya? Jadi mungkin dia dapat hidayah, tahu yang buruk, tetapi tidak ada follow up dari hidayat itu. Tidak ada Jadi taufik itu sebenarnya tingkat kedua dari hidayat dari Allah. Faham ya? Tingkat kedua. Jadi hidayat tambahan dari Allah.
tingkat 2. Jadi Allah menggiring. Bisa banyak ya menggiringnya Allah itu. Bisa karena ketika kita mau berbuat dosa, ada orang gak jadi. Itu bisa taufik itu. Allah kasihan kepada kita. Gak jadi. Kan bisa saja kan ya, gak jadi. Kalau ada, saya mau ketahuan, alhamdulillah. Semua kalian punya pacar, sudah janjian bertemu sama pacarnya, terus hujan gak jadi, itu seharusnya bersyukur karena dikasihani oleh Allah. Gak jadi gitu kan ya. Itu belum taufik sebenarnya, tapi itu bentuk kasihan dari Allah. Itu harus disyukuri itu. Kalau taufik itu benar-benar dari internal kita, itu taufik. Dari internal kita. Internal diri kita mau menghindari dan benar-benar menghindari. Taufik itu. Ya sebetulnya itu taufik itu ya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan sesuatu yang diridai oleh Allah. Orang yang dapat taufik itu ya lancar terus beribadah sholat malam gitu karena dapat taufik dan enteng untuk sholat malam itu ringan gitu. Kalau masih jarang-jarang berat itu belum sepenuhnya taufik, paham ya? Belum sepenuhnya taufik. Ya cuma dapat hidayah gitu. Kalau hatinya lancar untuk bersedekah nggak berat gitu, itu orang dapat taufik, alhamdulillah itu sangat bersyukur itu. Berarti sudah dapat taufik. Kalau masih ya apalagi bagus bersedekah, tapi berat ya mungkin dapat hidayat. Jadi ada taufik itu sudah ringan. Pikiran dan hati kita ringan untuk melakukan kebaikan itu taufik itu. Makanya dapat taufik luar biasa. Yang dicari ya taufik kan. Hah? Bukan hidayah, berarti lebih tinggi taufik. Ya kita harus mencari taufik. Ya hidayah jadi cari kan ya. Hidayah itu kan ada gini, ada hidayah petunjuk. Al-Quran petunjuk kan, Nabi Muhammad ya petunjuk. Tetapi Nabi Muhammad oleh Allah dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha kan gitu. Yang ini tingkat taufik ini. Tingkat innaka walakinnallaha yahdi may yasha itu tingkat taufik. Tetapi kan gini nanti ya, orang sudah diberi taufik oleh Allah, hatinya seringan untuk masuk Islam. Tetapi apakah tiap harinya dapat taufik untuk berbuat baik? Ya ini harus terus minta kepada Allah. Paham ya? Jadi taufik harus terus diminta. Bisa. Jadi di-upgrade istilahnya. Ya kejahatan itu di-upgrade ya. Apalagi kebaikan harus di-upgrade juga. Ayo coba orang jahat itu meng-upgrade pengetahuannya. Orang pencuri itu selalu meng-upgrade cara mencuri yang itu. Mencuri yang hebat. Jadi semuanya harus di-upgrade, sebenarnya. Sudah bisa. Di situ saya tidak bisa menjawab bagaimana caranya menghindar dari, saya sadar kalau dilihat oleh Allah tapi tetap berbuat dosa. Saya tidak bisa menjawab ya, kadang saya bisa terjerumus juga. Tetapi kalau sudah terjadi seperti itu, yang harus diistighfari 2. Yang pertama karena berbuat dosa, yang nomor 2 ya walaupun saya sadar berbuat dosa, saya tetap melakukan. Itu harus diistighfari itu. Ya alhamdulillah sadar kan ya, daripada tidak sadar kan gitu. Terus asallahu yanfa'na wa 'allimna ma lam asallahu yanfa'na ma 'allimna yu'allimuna ma lam na'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.